Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajib Mustafa dari kelas 12B4 asal sekolah SMA Negeri 3 Depok, dalam mata pelajaran sejarah Indonesia dengan guru mata pelajaran Dr. Hamda Maesaro dengan judul manfaat pembelajaran sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengenal manfaat sejarah bagi kehidupan bangsa. Orang-orang yang hidup di masa sekarang merencanakan masa depan, kerap kali mengkhawatirkan masa depan, tapi kebanyakan dari mereka enggan mengingat atau mempelajari yang sudah lalu. Padahal untuk melangkah ke masa depan, kita semua, siapapun, itu perlu belajar dari apa yang sudah terjadi, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang telah dilakukan generasi sebelum kita. Demikianlah pentingnya belajar sejarah agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Sayangnya, masih banyak sekali yang menganggap remeh pelajaran sejarah. Dari kecil kita hingga dewasa, kita pasti hampir selalu menemui orang yang mengantuk saat belajar sejarah. Fenomena tersebut kerap membuat kita mengambil kesimpulan bahwa pelajaran sejarah begitu membosankan. Padahal tidak selalu demikian. Adanya ajaran yang itu membantu kita memahami orang dan dari masyarakat. Maka dari itu diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan generasi muda yang tidak lagi malas dalam belajar sejarah. Hal paling dasar yang bisa kita lakukan untuk mulai mencintai sejarah adalah dengan mengetahui terlebih dahulu seberapa pentingnya belajar sejarah. Dan pengertian sejarah menurut para ahli, pengertian sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni kata syajaratun, yang memiliki arti pohon kayu. Pengertian pohon kayu di sini adalah adanya suatu kejadian atau perkembangan atau pertumbuhan tentang suatu hal atau peristiwa dalam suatu kesinambungan atau kontinuitas. Adapun berikut ini pengertian menurut sejarah menurut para ahli. Yang pertama, ada Sartono Kartodiharjo. Sejarah menurut Sartono Kartodiharjo adalah gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlaku. Yang kedua ada Ibnu Khaldun. Sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum, manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Yang ketiga ada Muhammad Ali. Muhammad Ali dalam bukunya Mengantar Ilmu Sejarah Indonesia mempertegas pengertian sejarah sebagai berikut. Jumlah perubahan-perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Berita tentang perubahan-perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan kejadian dan peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Berikutnya manfaat sejarah bagi kehidupan bangsa. Yang pertama, membantu kita memahami orang dan masyarakat. Manfaat sejarah yang pertama adalah membantu kita memahami orang dan masyarakat. Sebab sejarah menawarkan segudang informasi tentang bagaimana orang dan masyarakat berperilaku. Bagaimana kita bisa memahami kejeniusan, pengaruh inovasi teknologi atau peran yang dimainkan dan kepercayaan dalam membentuk kehidupan keluarga. Jika kita tidak menggunakan apa yang kita ketahui tentang pengalaman di masa lalu, bagaimana kita bisa menilai perang jika bangsa dalam keadaan damai, dalam ketidaktahuan, kecuali kita menggunakan bahan sejarah. Dalam kata lain, sejarah menawarkan satu-satunya basis bukti luas untuk kontemplasi dan analisis tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan perlu memiliki pemahaman tentang bagaimana masyarakat berfungsi hanya untuk menjalankan kehidupan mereka sendiri. Yang kedua, sejarah berkontribusi pada pemahaman moral. Manfaat sejarah berikutnya adalah berkontribusi pada pemahaman moral. Dalam hal ini, sejarah menyediakan medan untuk kontemplasi moral melalui dari mempelajari kisah individu dan situasi di masa lalu yang memungkinkan untuk seorang belajar dari kisah-kisah tersebut. Studi tidak hanya membahas tentang pahlawan yang diakui, tapi juga orang-orang yang memberikan pelajaran, keberanian, dan ketekunan. Yang ketiga, sejarah memberikan identitas. Mempelajari sejarah keluarga sendiri adalah penggunaan yang paling sederhana dan paling jelas dari sejarah. Karena ini memberikan fakta tentang silsilah dan sebagai dasar untuk memahami bagaimana keluarga telah berinteraksi dengan perubahan sejarah yang lebih besar. Yang keempat, sejarah membuat kita belajar lebih hati-hati. Sejarah dapat berperan dalam proses pembelajaran pada salah satu kejurusan atau keterampilan tertentu, seperti navigasi, jurnalistik, senjata atau militer, dan lain sebagainya.
Belajar sejarah membuat kita jadi lebih hati-hati mengenai banyak hal, salah satunya menghindari kesalahan yang mungkin saja sebelumnya sudah pernah terjadi, termasuk dalam hal pekerjaan. Yang kelima, sejarah dapat memberikan kesenangan. Berkaitan dengan fungsi rekreasi, belajar sejarah dapat memberikan rasa kesenangan maupun keindahan. Seorang pembelajar sejarah dapat terpesona oleh kisah sejarah yang menggunakan atau menarik perhatian membaca, baik itu berupa roman maupun cerita-cerita peristiwa lainnya. Nah, tadi itu merupakan penjelasan manfaat dari pembelajaran sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi banyak banget manfaat yang bisa diambil dari belajar sejarah. Ya, kita bisa mengetahui, nggak hanya kita bisa mengetahui masa lalu, tapi juga banyak hal lain yang bisa kita pelajari dari belajar sejarah. Dan sebenarnya belajar sejarah itu nggak membosankan. Nah, belajar sejarah itu asik apabila kita belajar sejarah, ya kita menganggap belajar sejarah itu menyenangkan gitu. Kayak saya suka banget belajar sejarah tentang sejarah bendera merah putih. Di situ itu asik banget. Dari mana bendera putih itu dijahit sampai bendera itu disimpan sampai sekarang, itu seru banget. Dan sejarah itu sebenarnya nggak membosankan, dan pasti bisa kok belajar sejarah, karena jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mungkin sekian video yang bisa saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.